Halo, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021? Terasa cepat bergantinya tahun, dari 2020 berganti 2021. Kalender baru dengan semangat baru dan tentunya harus membiasakan menulis tanggalnya 2021. Berubah. Artinya apa? Semangat juga harus berubah. Dan tentunya pola pikir juga harus berubah. Biasanya banyak orang itu ketika memulai tahun yang baru membuat impian-impian, membuat goal-goal, membuat planning gitu ya, membuat rencana-rencana yang biasanya disebut dengan resolusi tahun baru. Dan saya percaya Anda mungkin juga sudah membuat banyak harapan-harapan di tahun yang baru ini, di tahun 2021, membuat impian-impian untuk hidup Anda di tahun ini. Tapi permasalahannya adalah setiap orang biasanya mengulangi impian yang sama di setiap tahunnya, mengulangi resolusi yang sama di setiap tahunnya. Kenapa diulangi? Karena resolusinya tidak terjadi, resolusinya tidak menjadi kenyataan, sehingga diulangi di tahun berikutnya. Itu terus berganti tahun dengan resolusi yang sama. Ini namanya bukan membuat impian, bukan membuat resolusi, tapi hanya mengulang-ulang saja, dan ini bahaya. Anda terjebak dalam retorika membuat resolusi yang berulang-ulang. Dan tentunya ini bukan suatu yang baik gitu ya. Berarti impian Anda tidak terwujud. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan 3 langkah untuk membuat resolusimu di tahun 2021 ini bisa menjadi kenyataan. Saya mencoba merangkum berbagai tips menjadi 3 langkah saja, menjadi tiga tips untuk Anda kerjakan, Anda praktekkan. Tujuannya satu, supaya semua goal Anda, semua impian Anda, semua resolusi Anda di tahun ini menjadi kenyataan. Oh ya, Anda bisa baca dulu di majalah Sugesti edisi yang Desember kemarin. Itu banyak artikel tentang membuat impian. Mungkin bisa menjadi salah satu teman Anda untuk membaca, menemukan inspirasi dan menemukan solusi bagi hidup Anda. Bisa download di www.kekuatansugesti.com. Itu ada banyak majalah sugesti di sana. Anda bisa download gratis, Anda bisa share ke grup WA Anda, dan Anda baca untuk menemani hari Anda. Bisa dibaca di handphone, di laptop, di tablet dan sebagainya, karena bentuknya digital. Oke. Nah, apa yang harus kita kerjakan untuk membuat semua resolusi kita di tahun ini menjadi kenyataan? Tadi saya bilang ada 3 langkah. Kita mulai dengan langkah yang pertama. Yang pertama adalah Anda harus berani menuliskan impian-impian Anda. Anda harus berani menuangkan impian Anda ke dalam bentuk tulisan. Anda tulis dengan rapi, tulis dengan baik. Apa impian-impian Anda? Buat urutan 1, 2, 3. Apa impian Anda untuk Anda kerjakan, untuk Anda raih di tahun ini? Ditulis. Kenapa harus ditulis? Karena dengan menulis itu Anda sedang memaksa tubuh Anda, otak Anda, pikiran Anda untuk mewujudkan itu terjadi. Jangan hanya diangan-angan, karena kalau diangan-angan tuh jadi seperti asap yang keluar gitu ya. Tapi ketika ditulis berarti Anda sedang menangkap kembali impian itu dan menuliskan di buku ataupun di handphone, sama saja. Yang penting Anda harus berani menuliskan impian-impian Anda. Banyak orang takut bermimpi, banyak orang tidak berani menuliskan impiannya. Kenapa? Karena punya pengalaman buruk di masa lalunya. Kalau dia buat impian, tidak terjadi. Akhirnya takut punya impian besar, takut punya impian yang muluk-muluk gitu ya. Padahal semua orang harusnya bermimpi. Semua orang harusnya mempunyai impian-impian yang besar, impian yang terukur dan
terstruktur. Supaya apa? Masuk ke dalam pikiran kita dan tubuh kita, membantu untuk mewujudkan menjadi kenyataan. Langkah kedua adalah Anda harus melekat dengan impian itu. Anda harus menggenggam erat impian itu. Kenapa? Banyak orang, ya, saya kasih tahu, banyak orang di sekitar kita, sekitar Anda, faktanya adalah seringkali menggagalkan impian Anda. Menggagalkan artinya apa? Meremehkan. Misalnya, ngapain sih punya impian besar? Ngapain sih mau ganti mobil? Ngapain sih mau punya rumah besar? Ngapain sih mau punya bisnis? Ngapain sih mau naik jabatan? Sudah cukup, segini aja. Biasanya itu muncul dari orang-orang sekitar Anda. Atau misalnya, itu nggak mungkin, kamu menghayal, kamu sedang menghayal yang tinggi, nanti hati-hati jatuh, kalau jatuh sakit loh ya. Anda sering dengar itu kan? Sama, saya juga sering mendengar itu. Tapi ketika saya memahami bahwa itu semua tergantung saya, maka saya bisa melekat, saya bisa pegang erat impian itu dan pasti terjadi. Ingat, impian Anda tergantung diri Anda. Impian Anda adalah hak Anda. Ketika ada orang yang mencurinya, ada orang yang melemahkan, ada orang yang meremehkan, biarkan saja. Dan Anda tetap konsisten dengan impian Anda, tetap melekat, tetap pegang erat, sehingga ketika impian Anda terwujud, orang-orang itu menjadi menjadi cemburu dan menjadi iri kepada Anda. Dan ketika ada orang iri dengan Anda, itu artinya Anda sudah benar. Anda sudah bisa membuat mereka kaget, membuat mereka bingung, kok bisa ya gitu. Itu adalah kepuasan sendiri bagi kita, bukan? Nah, yang ketiga adalah selaraskan impian kita itu dengan isi pikiran Anda sendiri. Kalau tadi orang lain yang meremehkan, kebanyakan yang meremehkan adalah diri Anda sendiri. Karena Anda belum belajar bagaimana mengenali, mengontrol dan memaksimalkan pikiran, sehingga Anda mudah sekali dipermainkan oleh dunia di luar Anda. Anda mudah sekali ditipu oleh banyak tayangan, banyak buku-buku yang kelihatannya bagus tapi justru melemahkan. Ini butuh kecerdasan untuk memilih dan memilah mana informasi yang mendukung impian kita, yang mendukung resolusi kita, ataukah yang justru melemahkan. Banyak orang merasa tidak mampu untuk mewujudkan keinginannya. Banyak orang isi pikirannya penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Banyak orang terbatasi, terpenjara, justru kebanyakan karena isi pikirannya sendiri, bukan orang lain. Orang lain tadi yang kedua. Yang ketiga adalah selaraskan isi pikiran Anda dengan impian Anda itu. Kalau selaras, maka pasti terjadi. Ketika tidak selaras, maka tidak terwujud. Itu sudah rumusnya. Tuhan menunggu pikiran Anda selaras dengan impian Anda. Nah, Anda resapi 3 langkah ini, Anda resapi video saya ini, dan Anda terapkan 3 langkah ini dalam hidup Anda, sehingga saya bisa pastikan impian Anda semuanya pasti terwujud. Dan Tuhan pasti meridhoi semua impian-impian kita. Tuhan pasti setuju dengan impian-impian kita. Percayalah, Tuhan itu maha baik. Percayalah, Tuhan itu maha mengabulkan setiap doa makhluk-makhluknya. Oke, dipahami dan dikerjakan. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like dan sudah komentar. Yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan.
Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.